puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa karena ibadah-ibadah yang lain itu bisa dicampuri dengan riya. Sholat, haji, nampak. Tapi kalau puasa, kita mau riya dengan siapa? Ya, maka ibadah puasa ini adalah salah satu melatih sifat kita agar jujur. Ya, kita mungkin sama-sama berpuasa ya, sama-sama menahan lapar dan minum, akan tetapi mungkin bisa jadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kualitas dan kuantitasnya berbeda-beda. Kemudian yang kedelapan, membiasakan bersifat zuhud terhadap dunia. Ya, kemudian yang selanjutnya ada asyam, adab-adab berpuasa. Yang pertama makan sahur. Ya, adab siam ini termasuk, kalau saya pernah menulis artikel puasa yang sempurna ya, dimakan sahur. Ya, sunahkan kalau kita mau berpuasa itu makan sahur. Banyak ikhwan rahimakumullah keutamaan sahur. Salah satunya kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam makanan sahur itu terdapat berkah. Dalam hadis yang lain, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustashirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada orang-orang yang sahur. Kemudian yang kedua, makan sahur dengan kurma. Ya, kalau ada ya. Makanya stok sekarang ini ya, mulai dialokasikan ini. Keuangan biasanya sudah persiapan beli kurma ya. Di mana-mana swalayan sudah mulai jual kurma ya. Padahal kalau selain bulan Ramadan murah kurma ya. Nah, sekarang biasa ya, bisnis sesaat ya. Kemudian yang ketiga, menunda makan sahur hingga akhir waktu. Nah, ini sunnah juga ya. Ikhwani rahimakumullah, sunnahnya itu makan sahur diakhirkan, takhir. Sunnah. Dan dikatakan ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berapa jarak di antara makan sahur dengan adzan waktu fajar? Rasulullah menyebutkan dalam potongan hadisnya, ala qadri 50 ayat. Ya, seperti orang yang membaca Al-Quran 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Ya, ini bisa dikira-kira. Jadi ini keliru. Berapa banyak di antara sebagian kaum muslimin sahur di awal jam 2 dibangunin ya, bangun sahur ya. Kadang di kampung-kampung kita itu sudah keliling sahur, berisik mengganggu itu. Kemudian makan sahur, habis makan sahur kenyang tidur lagi. Baiklah sholat subuhnya ya, kesiangan. Ini jelas perbuatannya. Ya, maka disunahkan sahur itu diakhirkan. Selain juga bisa menyimpan energi yang cukup pada waktu di siang harinya, dan ini juga merupakan sunnah. Sebagaimana dalam satu hadis, ma la yazalun nasu bi khair ma yata'khiru sahur. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan apabila dia mengakhirkan sahur. Kemudian yang keempat, sebaliknya menyegerakan berbuka. Takjilul iftar. Ya, jadi jangan dibalik. Sahurnya diawalkan, iftarnya dilambat-lambatkan. Saya masih kuat lah, nyantai wae ya. Tenang saja ya, jangan tergesa-gesa. Tapi kalau sudah waktu masuk terbenam matahari, waktu sudah masuk waktu dan sudah terdengar adzan, maka segera untuk berbuka. Ya, karena ini bagian dari sunnah. Kemudian yang kelima, berbuka dengan rutab. Kalau yang belum pernah umroh, haji, bingung ya menjelaskan rutab itu apa masalah rutab? Rutab itu ya memang bagian kurma ya. Memang dia harus disimpan di lemari es, kalau tidak nggak enak, tahan lama. Jadi kurma yang belum matang sekali, susah lah menggambarkannya. Pokoknya begitu rutab ya, kurma segar ya. Atau tamar, ya tamar itu ya kurma ya, kurma kering. Atau kalau tidak ada ya air putih saja. Kemudian yang keenam, doa ketika sedang berpuasa dan setelah berbuka. Ya, karena kata Rasulullah SAW, keutamaan orang yang berpuasa adalah doanya itu mustajab. Dalam satu hadis disebutkan, inna shaimi la da'watun ya ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu doanya tidak akan tertolak. Ada sebagian ulama menyebutkan salah satu tempat diijabahkan doa itu ya beberapa saat sebelum berbuka. Ya, beberapa sebelum berbuka, maka kita dianjurkan memperbanyak berdoa. Kemudian yang ketujuh, menjaga diri dari segala bentuk maksiat dan dosa. Ini jelas ya, tadi sudah disebutkan hadisnya. Kemudian yang kedelapan, sedekah atau bersedekah. Di bulan Ramadan, ikhwan yang rahimakumullah, ada kesempatan kita untuk memposisikan diri kita menjadi orang yang paling dermawan. Ya. Nah, maka mulai di manajemen ini pemasukan dan pengeluaran gaji kita selama bulan Ramadan, ya, agar alokasinya jelas.
kesempatan bulan Ramadan banyak kita bersedekah, beri makan orang yang berbuka, beri makan orang yang sahur, ya. Karena dalam satu buah hadis sebagaimana Jibril mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau terlihat kedermawanannya ketika bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak sedekah. Karena insya Allah akan mudha'af, dilipat gandakan. Kemudian yang ke-9 membaca Al-Quran. Tadi ya disinggung bulan Ramadan bulanan Al-Quran memperbanyak. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah taala disebutkan beliau kalau masuk bulan Ramadan majelis hadisnya diliburkan, ya. Jadi menyibukkan dirinya untuk dengan Al-Quran bercengkerama. Al-Imam Syafi'i beberapa hari sekali beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang ke-10 bersungguh-sungguh dan meningkatkan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-11 i'tikaf. Yang ke-12 tidak berlebih-lebihan dalam berkumur atau membasuh hidung. Ya, maka ini kalau kita berwudu, maka berhati-hati, tidak terlalu sungguh-sungguh karena dikhawatirkan ketika istinsyak menghirup air ke dalam hidung, yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau sengaja bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ke-13 tidak mendahului Ramadan dengan puasa nafilah sehari 1 atau 2 hari. Ini disebutkan ya dalam Sahih Bukhari bab tentang siam, larangan seseorang yang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, kecuali kalau dia terbiasa berpuasa sunnah. Namun kalau menyengaja itu yang dilarang. Misalnya sebagai bentuk ikhtiar, kehati-hatian, ya, maka ini satu larangan dan bukan merupakan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Satu, mubtilat as-siyam, yang pertama adalah makan, minum, merokok dengan sengaja. Al-aklu wa syurbu amdan. Jelas ya, makan minum sengaja. Makan minum yang tidak sengaja atau lupa maka tidak membatalkan puasa. Dalam satu hadis, man syariba au man akala au syariba nasiyan falyatimma shaumahu fa innallaha at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang makan minum karena lupa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Ya, yaitu muntah at-taqayyud, sebagaimana dalam potongan hadis, wa man istaqa falyaq, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Kemudian yang selanjutnya orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Wallahu ta'ala alam, ya, sepanjang sepengetahuan kami ini khilaf hijamah, ya. Ada yang menyebutkan tidak membatalkan, ada yang menyebutkan membatalkan. Tetapi ikhtiyar, kehati-hatian, kalau mau hijamah ini Mas Niwa, ya, maka ditunda di malam hari selesai tarawih, ya, atau selesai baca Quran, ini untuk malam-malam, ya. Kemudian yang selanjutnya haid dan nifas, ini khusus bagi wanita. Sebagaimana hadis dari Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dahulu kami ketika haid, ya, diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, dan semua itu adalah hal-hal yang membatalkan dan wajib baginya adalah qadha, membayar atau mengganti puasa di bulan-bulan. Kemudian hal yang membatalkan atas wajib atasnya qadha dan kafarah. Yang pertama jelas ya, jima, tadi saya singgung. Barang siapa yang mencampuri istrinya di siang hari, belum waktu dihalalkannya berbuka, maka dia harus membayar kafarah. Ada 3 ya. Yang pertama itqu raqabah, memerdekakan satu orang budak. Kalau dia tidak mampu, as-siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau tidak mampu, fa'it'amu sittina miskin, memberi makan 60 orang miskin, ya. Sebagaimana disebutkan banyak ya, dan ini ijma Indonesia. Kemudian termasuk juga saya sedikit menyinggung wanita yang hamil dan menyusunya. Ini juga termasuk kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dihukumi sebagai orang yang sakit, ya, maka wajib mengqadha. Kalau khawatir terhadap dirinya dan anak yang sedang disusuinya atau janin, ya, salah satu pendapat ulama, beberapa ulama menyebutkan wajib baginya qadha dan kafarah, ini ya, fidyah. Karena pada dasarnya fidyah itu, hukum fidyah itu bagi orang yang memang tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa.